Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 0527400803, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJUT Palembang. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Biopori. Solusi ramah lingkungan dan penyerapan air. PPT ini merupakan tugas 3 dari mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Mengapa pengolahan sampah organik itu penting? Pengolahan sampah organik sangat penting dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi beban di tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain itu, sisa makanan atau dedaunan dapat diubah menjadi produk yang bernilai guna seperti pupuk kompos penyubur tanah. Oleh sebab itu, penyuluhan ini ditujukan kepada sasaran seperti ibu rumah tangga, petani dan pekebun, dan para pemuda dan belajar. Tujuan dari pengolahan sampah ini yaitu untuk 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan, 2. Memanfaatkan kompos biopori. Sasarannya antara lain ibu rumah tangga, petani dan pekebun, pelajar dan pemuda. Masalah yang sering dihadapi yaitu volume sampah yang cukup tinggi, pencemaran lingkungan, banjir dan genangan air, kurangnya edukasi warga, partisipasi yang cukup rendah dari masyarakat untuk menghadapi masalah dari penumpukan sampah di TPA. Kabupaten Lahat menghasilkan rata-rata 272,7 ton sampah perharinya. Lebih dari 60% sampah tersebut merupakan sampah organik yang belum terkelola secara optimal. Sampah organik tersebut merupakan sampah organik rumah tangga yang umumnya hanya dibuang ke TPA, sehingga dapat menyebabkan bau tak sedap, penumpukan sampah, dan pencemaran lingkungan sekitar. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah organik ini yaitu dengan adanya lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori ini merupakan teknologi tepat guna yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk mengolah sampah organik sekaligus dapat digunakan sebagai lubang resapan air. Solusi ini saya berikan kepada para ibu-ibu rumah tangga dan saya sudah melakukan demonstrasi kepada ibu-ibu yang ada di desa tempat tinggal saya, seperti yang ada di foto sebagai sebuah dokumentasi. Solusi ini yaitu berupa lubang resapan biopori yang merupakan teknologi sederhana dan tepat guna yang mudah, murah, dan ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai solusi bagi ibu-ibu untuk mengolah sampah organik sekaligus sebagai resapan air hujan. Biopori ini nantinya dapat berfungsi sebagai saluran yang mempermudah air hujan untuk masuk ke dalam tanah, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas tanah. Apa sih sebenarnya biopori itu? Baik, biopori adalah sebuah lubang resapan yang dibuat di tanah untuk meningkatkan daya resap air dan mengubah sampah organik menjadi kompos alami. Manfaat dari biopori ini cukup banyak, antara lain mencegah banjir, yang mana
Dari lubang resapan ini nantinya dapat meningkatkan resapan air hujan ke tanah dan sebagai kompos alami. Sampah-sampah organik tersebut nantinya akan terurai menjadi kompos alami dengan kualitas yang cukup tinggi. Resapan air. Air yang mengalir nantinya dapat meningkatkan infiltrasi hujan ke dalam tanah sehingga 40 kali lebih tinggi. Masalah sampah organik yang ada di Kabupaten Lahat. 60-70% sampah tersebut adalah sampah organik yang ada di Kabupaten Lahat. Sampah yang ada di Kabupaten Lahat sungguh tidak terkelola dengan baik. 88 ton sampah per hari untuk wilayah Kabupaten Lahat saja, yang mana hal ini disebabkan oleh TPA yang sudah melampaui batas. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik mengakibatkan sampah yang ada di Kabupaten Lahat cukup memperhatikan. Untuk itu, biopori adalah salah satu solusi nyata yang bisa diterapkan setiap ibu rumah tangga atau setiap rumah tangga. Alat dan bahan untuk membuat lubang resapan biopori. Alat yang dapat digunakan antara lain bor tanah atau linggis, pipa PVC, dan sarung tangan. Untuk bahan yang dapat dimasukkan yaitu berupa sampah organik antara lain yang pertama itu sisa sayuran dan buah-buahan, kedua cangkang telur, yang ketiga kertas karton, yang keempat dedaunan kering. Cara kerja biopori atau cara pembuatan biopori. Yang pertama, bor tanah dengan kedalaman 80-100 cm dengan diameter 10-30 cm. Lalu yang kedua, setelah pembuatan lubang, lalu masukkan atau pasang pipa PVC yang sudah berlubang sebagai pelindung tanah. Yang ketiga, masukkan sampah organik seperti daun kering, sisa sayuran dan buah, dan lain-lain. Yang keempat, tutup lubang biopori atau lubang resapan agar tidak menjadi tempat sarang nyamuk. Yang keempat, panen kompos setiap 2-3 bulan sekali. Jenis sampah organik. Jenis sampah organik yang boleh dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori antara lain yaitu sisa sayuran dan buah-buahan, cangkang telur, kertas atau kardus, dedaunan kering, ampas kopi, sekam atau dedak padi, dan pupuk kandang. Dan berikut ini ada juga sampah yang tidak boleh dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori, yaitu antara lain minyak goreng bekas, tulang keras, plastik dan kemasan non-organik, obat-obatan dan bahan kimia berbahaya, dan puntung rokok dan bahan kimia. Untuk perawatan dan pemanenan kompos yaitu pada minggu 1 sampai minggu kedua dengan penambahan rutin, yaitu tambahkan sampah organik setiap 2-3 hari. Campur antara sampah basah dan kering agar tidak menggumpal. Dan minggu ketiga sampai minggu keempat, lakukan pemantauan, yaitu periksa kelembapan. Tambahkan daun kering jika terlalu basah, jika memungkinkan aduk secara perlahan. Lalu bulan kedua, tanda kompos siap.
Artinya pada bulan kedua ini sampah sudah berubah warna menjadi kecoklatan, tidak berbau, teksturnya sudah seperti remah tanah subur. Pada bulan kedua dan sampai bulan ketiga ini, sampah sudah bisa dipanen menjadi kompos alami. Baiklah, untuk kesimpulan dari PPT ini yaitu sampah organik diperlukan sebagai pengolahan sampah organik diperlukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada lingkungan. Mari kita rubah kebiasaan diri dengan mengolah sampah organik secara mandiri di halaman rumah dan ciptakan lingkungan yang sehat tanpa adanya pencemaran lingkungan yang mana nantinya dapat mengakibatkan hal ini diakibatkan oleh penumpukan sampah. Lubang resapan biopori merupakan salah satu teknologi yang sederhana, tepat guna, dan murah, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai alternatif dari pengolahan sampah organik. Baiklah, sekian PPT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.